Kemudian proses reaktivasi karbonnya. Karbon aktif yang sudah dielusi, sudah lepas emas dan peraknya akan dipakai kembali ya. Namun ketika kapasitasnya sudah turun, perlu dilakukan reaktivasi. Kalau belum turun ya langsung saja ya dari kolom elusi nanti dipakai lagi di apa namanya tangki CIL terakhir. Nah, kalau perlu dilakukan reaktivasi, dilakukan pemanasan pada suhu 650 sampai 750 dalam kiln horizontal kecil aja ya, yang atmosfernya bersifat non oksidatif ya. Kemudian juga jangan sampai terbentuk abu ya, jangan sampai terbakar karbonnya. Untuk mengkondisikan atmosfer kiln yang non oksidatif digunakan steam atau uap air ya, yang berfungsi menyelimuti permukaan karbon agar tidak teroksidasi. Uap air ini dapat dibuat di luar kiln. Ya, jadi karbon yang dimasukkan ke dalam kiln itu sudah kering maupun di dalam kiln dengan cara pemanasan karbon yang basah. Nanti kan airnya itu menjadi steam. Cara yang kedua dianggap lebih efektif karena uap yang keluar dari pori-pori karbon itu memberikan tambahan efek aktivasi terhadap karbon. Lalu karbon yang sudah dilakukan reaktivasi ini ditransport dari sirkuit reaktivasi ke sirkuit sianidasi ya. Oke. Nah, ini parameter di dalam proses reaktivasi karbon ya, kandungan moisture, suhu reaktivasinya, lama waktunya ya. Kemudian saya lanjutkan dengan sirkuit electrowinning, jadi larutan eluate yang kayak AU dan AG dari proses elusi dialirkan ke dalam tangki penyimpan larutan eluate untuk proses ARL ya. Larutan eluate ini kemudian dipompakan ke dalam sel electrowinning. Emas akan diendapkan pada permukaan katode yang terbuat dari steel wool atau steel mesh ya, di mana endapan logam emas itu bersifat loose, ini tidak menempel kuat, misalnya seperti tembaga pada permukaan stainless steel. Nah, ini tidak menempel kuat dan cenderung jatuh ke dasar sel ya. Di mana reaksinya adalah sebagai berikut ya. Di katoda terjadi deposisi AU dari AuCN2- ya, dan AgCN2- menjadi Ag ya. Kemudian yang terjadi di anoda adalah oksidasi air ya. Jadi anodanya itu pasif ya. Anodanya adalah steel dan pasif di larutan yang basah ya. Jadi yang terjadi adalah oksidasi air. Ya, ini kalau 4 elektron ini tinggal disesuaikan aja ya elektronnya. Larutan yang emasnya sudah diendapkan atau depleted solution dialirkan dari outlet sel yang terakhir ke dalam tangki baren eluate. Ya, yang kemudian diumpankan kembali ke sirkuit pelindian atau ke dalam ball mill. Jadi tidak dibuang ya, masih ada emas yang terlarutnya, masih ada sianidanya. Jadi dipakai kembali nanti untuk leaching. Tentu diatur kembali dengan penambahan sianida yang baru ya. Sesudah proses electrowinning selesai, katoda dikeluarkan dari sel, lumpur atau sludge pada dasar sel itu dicuci dan dipompakan ke filter press. Ya, dimana di situ nanti filter cake-nya akan diambil yang kaya emas dan perak untuk nanti dilakukan pengeringan terlebih dahulu di dalam sebuah oven ya, yang dilakukan dalam misalnya minimal 12 jam dan diberikan akses udara untuk mengoksidasi kalau ada logam dasar yang ikut ya, misalnya copper atau besi, sehingga nanti membentuk oksidanya yang pada saat dilebur dia masuk ke fase slag. Ya, di pada saat peleburan itu ditambahkan borak, soda es, dan diumpankan ke dalam sebuah tanur induksi atau tanur yang menggunakan bahan bakar gas. Jadi bisa dua itu. Kalau tanur induksi dengan listrik ya, dengan heating coil. Nah, ini foto proses tapping dari bulion ya. Nah, jadi tappingnya ini 2 kali ya. Jadi pertama-tama tapping slagnya dulu. Jadi setelah ditambahkan borak, soda es dan lain-lain ya, terbentuk slag ya. Dia berada di bagian atas lelehan toh, lebih ringan berat jenisnya. Nanti dilakukan tapping, biasanya operator sudah tahu itu sampai level mana itu tapping slagnya itu. Nah, slagnya itu juga tidak dibuang ya, nanti
kan sulit sekali lelehan betul-betul batasnya itu tidak akan ada emas yang ikut ya. Nah, jadi slagnya itu bisa nanti dilakukan crushing lagi, dilakukan leaching lagi ya, crushing, grinding dan leaching gitu untuk mengambil kembali emas yang masih ada di slag. Ya. Oke. Nah, ini yang dikirimkan nanti door bullionnya ke pabrik pemurnian. Temperatur peleburan pada tandur induksi sekitar 1200. Ya. Terak yang dituang ke pot terak ini akan dipisahkan, lalu door bullionnya akan dicetak menjadi ingot. Ya. Kandungan emas dalam door bullion itu bergantung pada rasio emas dan perak dalam biji. Ya, ketika peraknya lebih tinggi dengan recovery emas dan perak yang kurang lebih sama, bullionnya akan lebih dominan perak. Ya. Makanya di pabrik pemurnian itu diklasifikasikan door bullion yang kandungan emasnya tinggi, sedang, dan rendah. Ya, yang rendah itu berapa? Ya, kurang dari 5% di door bullionnya. Yang sedang berapa? 5-35%. Klasifikasiannya seperti itu. Yang tinggi berapa? Lebih dari 35%, ya bisa 60%. Semakin tinggi emas di door bullion, semakin kelihatan kuning ya door bullionnya. Gitu. Jadi kalau di dalam biji peraknya misalnya 60 gram per ton, emasnya 5 gram per ton, ya nanti peraknya yang dominan ya. Gitu. Sisanya mungkin 2% impurities. Ya. Oke, parameter-parameter dalam proses electrowinning ya meliputi tipe anoda katoda yang digunakan, rapat arus, kapasitas rectifier, dan seterusnya ya. Lalu proses-proses electrowinning, peleburan dan pencetakan door bullion itu biasanya dilakukan di ruangan tertutup ya di pabrik-pabrik pengolahan emas yang dinamakan gold room. Itu ruangan emas ya. Di mana ruangan emas ini tidak semua orang bisa masuk secara bebas ya, karena di situ sudah dihasilkan produk ya door bullion. Ruangan emas ini harus dilengkapi dengan penyedot gas untuk menangkap gas-gas yang berbahaya. Misalnya kalau ada merkuri ya, kalau ada arsen ya, ventilasinya harus bagus dan juga dilengkapi dengan penangkap gas itu. Nah, kadang-kadang terjadi ledakan karena timbul gas hidrogen ya di reaksi katodanya. Ya. Jadi selain reaksi yang ini tadi ya, AgCN2 jadi Ag2Cn- atau AuCN2- menjadi Au, bisa saja terjadi reduksi air ya kalau arusnya tidak tepat ya. Reduksi air menjadi H2 ya. Jadi H2 itu tidak saja dari H+ ya, dari air juga bisa. Reaksinya adalah H2O plus 2 elektron ya menjadi H2 plus 2OH-. Nah, kalau hidrogen gas ini terakumulasi, tidak diberikan ventilasi yang baik, nanti dia kontak dengan udara bisa mengakibatkan ledakan ya, atau bisa mengakibatkan selnya terbakar. Nah, itu juga harus diperhatikan.